Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syarif Irwansyah, NIM K1A1200035 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Olahraga dan Kesehatan kelas A. Baiklah, di sini saya akan membuat video tutor agama, video praktek tutor agama. Terdapat 4 poin penting yang saya praktekkan. Yang pertama yaitu ada memandikan jenazah, kemudian mengkafani jenazah, kemudian mensolatkan jenazah, kemudian yang terakhir ada menguburkan jenazah. Sebelum kita memandikan jenazah, ada beberapa peralatan yang harus disediakan. Di antaranya air putih secukupnya, sabun atau wangi-wangian dan alkohol, dan kapur barus, sarung tangan untuk memandikan, kemudian kapas, potongan kecil-kecil atau kain kecil, kemudian handuk, dan lain sebagainya. Berdasarkan syariat Islam, yang lebih utama untuk memandikan jenazah adalah anggota keluarganya. Hal ini juga ada aturannya, tidak boleh asal memandikan. Adapun orang yang berhak memandikan jenazah laki-laki, yaitu laki-laki yang masih mempunyai ikatan keluarganya, istrinya, tetangga laki-laki, perempuan atau mahram atau anak kandungnya. Kemudian sedangkan jenazah perempuan yang berhak memandikan yaitu suaminya, perempuan yang masih ada ikatan keluarganya, tetangga perempuan, laki-laki mahram atau anak kandungnya. Sebelum kita memandikan jenazah, baiknya kita melakukan niat terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ghusla adaan hazihil mayitati lillahi ta'ala. Saya niat memandikan untuk memenuhi kewajiban dari mayit ini karena Allah Ta'ala. Nah, langkah yang pertama, berikan kain bersih penutup jenazah agar tidak nampak aurat. Ini. Nah, kemudian tinggikan kepalanya, lebih tinggi ya kepalanya, untuk menghindari air mengalir ke bagian kepala. Nah, lalu bersihkan seluruh anggota badannya, mulai dari gigi, lubang hidung, ketiak, lubang telinga, celah jari, tangan, dan rambut. Kemudian tekan dengan lembut bagian perutnya untuk mengeluarkan kotoran yang masih tersisa. Caranya dengan tetap memegang kain sampai bersih bagian kubul dan duburnya. Nah, pada saat melakukan ini, usahakan air yang mengalir ini tidak terputus, terus mengalir. Nah, siramkan air terlebih dahulu dari bagian anggota tubuh bagian kanan, kemudian bagian kiri. Nah, mandikan jenazah ini dengan menggunakan air sabun. Jadi saat mandikan jangan pernah terputus airnya dari mana ya, Nah, jenazah diwudukan, bersihkan rambut dengan sampo dan daun bidara. Nah, gunakan air yang dicampur wangi-wangian pada bilasan terakhir. Nah, setelah selesai dimandikan, keringkan tubuh jenazah dengan kain agar tidak basah. Nah, selanjutnya ganti kain. Nah, cara menggantinya, nah ini kain baru, kita tutupkan terlebih dahulu. Kemudian kain yang tadi kita tarik dari bawah. Begini. Nah, ini kain yang sudah kotor, baru kita lilitkan ke jenazah. Nah, boleh kita kasih wangi-wangian, kapur barus. Nah, itulah tata cara memandikan jenazah. Terdapat sedikit perbedaan soal cara mengkafani jenazah laki-laki dan jenazah perempuan. Untuk mengkafani jenazah laki-laki maka membutuhkan kain kafan sebanyak 3 lembar. Sedangkan untuk mengkafani jenazah perempuan memerlukan 5 helai kain kafan. Nah,
Sebelum menyusun kain kafan, bagian-bagian tubuh yang berlubang dan pada anggota untuk sujud ditutup kapas yang diberi wewangian. Kapas tersebut diikatkan tali dari potongan kain kafan yang nantinya akan dilepas di kuburan. Bagian anggota tubuh yang berlubang antara lain yang pertama yaitu ada hidung, mulut, kemudian ada kedua telinga, kemaluan. Selanjutnya bagian anggota tubuh yang untuk sujud antara lain ini kan dahi, kemudian kedua telapak tangan, kemudian kedua lutut, jari-jari kedua kaki, kemudian bagian persendian dan anggota yang tersembunyi, antara lain belakangnya kedua lutut, ketiak, belakangnya kedua telinga. Nah, cara mengkafani jenazah laki-laki. Yang pertama, siapkanlah tali pengikat kain kafan. Ini ada tali ya. Tali secukupnya, letakkan secara vertikal tepat di bawah kain kafan yang akan menjadi lapisan pertama. Nah, setelah itu bentangkanlah kain kafan lapisan pertama yang sudah dipotong sesuai ukuran jenazah. Nah, kemudian beri wangi-wangian pada kain kafan lapisan pertama. Ini kain kafan yang pertama. Kurang lebih seperti ini. Selanjutnya, bentangkanlah kain kafan lapis kedua yang sudah dipotong sesuai ukuran jenazah. Beri wangi-wangian pada kain kafan lapisan kedua. Ini kain kafan lapis kedua. Beri wangi-wangiannya. Kemudian bentangkanlah kain kafan lapis ketiga yang sudah dipotong sesuai ukuran jenazah. Beri wewangian pada kain kafan lapis ketiga. Nah, ini kain kafan yang lapis ketiga. Jadi 3 lapis. Kemudian letakkanlah jenazah di tengah-tengah kain kafan lapis ketiga. Kemudian tutup dengan kain kafan lapis ketiga dari sisi kiri ke kanan, kemudian kain dari sisi kanan ke kiri. Sudah saya ikat. Ini tinggal bagian kepalanya saja. Ini sudah diikat semua. Ini bagian kakinya, badannya, kemudian ini bagian kepalanya. Ini sudah diikat ya. Kemudian setelah dikafanin, kita sholatkan di masjid terdekat. Ini adapun tata cara untuk melakukan sholat jenazah. Apabila jenazah tersebut laki-laki, maka imamnya sejajar dengan kepala. Kemudian apabila jenazahnya perempuan, imamnya sejajar dengan perut. Nah, kebetulan jenazah ini laki-laki. Nah, sholat jenazah ini terdiri dari 1 rakaat, di awal dengan niat, kemudian takbir yang pertama yaitu membaca Al-Fatihah, takbir yang kedua baca shalawat Nabi, yang ketiga berdoa untuk mayat, nah yang keempat membaca doa untuk jenazah dan orang yang ditinggalkan, kemudian ditutup dengan salam.
Bismillahirrahmanirrahim. Usolli ala hazal maiti arba'a takbiratin fardo kifayati imaman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahu akbar. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahu akbar. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Adapun tata cara untuk menguburkan jenazah. Jenazah yang dikubur dalam sebuah lubang dengan kedalaman setinggi orang berdiri dengan tangan melambai ke atas dan dengan lebar seukuran 1 zirah lebih 1 jengkal. Wajib memiringkan jenazah ke arah kiblat. Sekiranya jenazah tidak mengarah ke kiblat dan telah diurut tanah, maka liang kubur wajib digali kembali dan menghadap jenazahnya ke arah kiblat. Bila diperkirakan belum berubah, disunahkan untuk menempelkan pipi ke arah bumi. Jenazah diletakkan secara pelan di dasar kubur. Disunahkan pula untuk melepas tali ikatan dimulai dari kepala mengikuti sunnah Rasulullah. Juga disunahkan meletakkan jenazah di liang kuburnya dengan posisi miring ke kanan. Pada hal ini konteks wilayah Indonesia yang arah kiblatnya cenderung ke arah barat. Nah, ini seumpama jenazah 3 orang menyambut dari liang lahat. Dan arah kiblat di sana, arah kiblat ke sana. Nah, ini kan kepalanya, di bagian perutnya, di bagian kakinya. Nah, apabila sudah miring ke arah kiblat, kemudian disunahkan untuk melepaskan dari atas kepala. Ini seumpama muka wajahnya, muka terlebih dulu. Ini muka. Ini diarahkan ke kiblat. Seperti ini. Apabila jenazah sudah dimakamkan seperti ini, kita disunahkan untuk menutup pakai papan agar tidak meruntuh tanahnya. Nih. Apabila sudah ditutup seperti ini liang lahat ya. Nih. Nah, disunahkan untuk mengubur kembali pakai tanah. Dan bersih pakai tanah. Mungkin itu saja yang dapat saya praktekkan, yang saya pelajari selama ini. Mungkin ada kesalahan atau kehilapan saya mohon maaf atas nama saya sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.